Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Insyaallah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mazhab Maliki dalam rangka pembahasan tugas fiqih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Armelana Usi, nomor 9 dari kelas 12 IK atau Keagamaan, Madrasah Aliyah Negeri 9 Jakarta. Langsung aja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas biografi Imam Malik secara singkat. Beliau bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abu Amir bin Amr bin Al-Haris bin Ghaiman bin Fusail bin Amr Al-Haris Al-Asbahi Al-Madani. Beliau lahir di Madinah tahun 93 Hijriah pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, yaitu pada dinasti Umayyah. Beliau wafat di Madinah tahun 179 Hijriah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid atau pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Jadi Imam Malik hidup di dua dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Beliau berguru kepada banyak ulama, diantaranya adalah Abdurrahman Humus dan Rabi'ah bin Abdurrahman. Dan murid beliau pun ada banyak, diantaranya Abdurrahman bin Al-Qasim dari Mesir dan Abu Abdullah Ziyad bin Abdurrahman dari Afrika. Selanjutnya ada kitab karya Imam Malik. Yang termasyhur adalah kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini berisi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan fatwa sahabat serta tabi'in. Kitab ini menggunakan metode pembukuan hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau fiqih. Nah, jadi ini yang menyebabkan kitab Al-Muwatta menjadi kitab pedoman fikih untuk umat Islam. Selanjutnya, menurut Abu Bakar Al-Abhari, ia berpendapat bahwa dalam kitab ini ada 1726 hadis dengan perincian 600 musnad, 222 mursal, 613 mauquf, dan 285 fatwa tabi'in. Selanjutnya, kita akan membahas pemikiran Imam Malik, yaitu pegangan beliau dalam mengeluarkan fatwa. Yang pertama, beliau berpegangan pada Al-Quran. Imam Malik mengambil nafs Al-Quran, zahirnya, mafhumnya, baik mafhum mukhalafah maupun mafhum muwafaqah. Jadi, mafhum ini pengertiannya adalah lafaz yang menunjukkan suatu hukum yang diperoleh dari yang tidak tertulis atau makna yang tersirat. Jadi di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang memiliki hukum yang tersirat dan itu namanya adalah mafhum. Nah, mafhum ini klasifikasinya ada dua, yaitu mafhum mukhalafah dan mafhum muwafaqah. Yang kedua ada sunnah. Beliau mengambil dari as-sunnah dan hadis sahih. Dalam hal ini pegangannya adalah para muhadis dari ulama Hijaz. Jadi karena beliau lahir dan besar di Madinah dan bermukim di Madinah, beliau mengambil hadis sahih yang diriwayatkan oleh muhadis dari ulama-ulama Hijaz. Selanjutnya, beliau berpegangan pada amal ahli Madinah. Nah, ini yang menjadikan ciri khas mazhab Maliki dari mazhab-mazhab yang lain, karena pegangan ini tidak dipegang oleh mazhab-mazhab yang lain. Ibnu Qayyim, yaitu salah satu ulama Maliki, membaginya menjadi 3. Yang pertama ialah sesuatu yang dinukilkan sejak Nabi SAW. Kedua, menukilkan suatu perbuatan yang terus-menerus dikerjakan atau urf. Yang ketiga, menukilkan nama tempat, benda, dan ukuran. Selanjutnya, beliau berpegangan pada fatwa sahabat. Imam Malik memandang fatwa sahabi atau sahabat sebagai suatu dasar fikih, merupakan hujah sebagai cabang sunnah. Jadi, jika permasalahan hukumnya tidak ditemukan di sunnah, maka beliau akan mencarinya di fatwa sahabat. Selanjutnya ada kias.
Imam Malik mengkiaskan hukum kepada hukum yang dinauskan dalam Al-Quran dan juga kepada hukum yang dikeluarkan dari As-Sunnah dengan syarat ilatnya sama atau permasalahannya sama. Selanjutnya, yang terakhir adalah maslahah mursalah. Imam Malik berpendapat bahwa istihlah atau cara untuk mengambil hukum dari maslahah mursalah adalah cara yang diakui syariat untuk menyimpulkan hukum yang tidak ada nas dan ijma'. Jadi maslahah mursalah ini ada banyak pendapat pula, dan juga ada beberapa mazhab yang tidak memakainya dan juga memakainya. Salah satunya yang memakai hukum mukhtalaf maslahah mursalah ini adalah mazhab Maliki. Selanjutnya kita akan membahas ajaran Imam Malik. Nah, ada banyak ajaran Imam Malik, diantaranya saya akan membahas beberapanya saja. Yang pertama yaitu membaca basmalah dalam sholat. Menurut pendapat yang masyhur dari ulama Maliki, bahwa membuka bacaan dalam sholat dengan basmalah, baik dengan keras maupun lirih, pada saat sholat adalah makruh, baik pada saat membaca Fatihah maupun surat. Alasan mereka adalah karena basmalah bukanlah bagian dari surat Fatihah, diucapkan di awal hanya untuk mendapatkan keberkahan. Jadi, jika kita pergi ke Mekah atau ke Madinah, karena masyarakatnya mayoritas penganut mazhab Maliki, jadi ketika sholat tidak membacakan basmalah karena mereka berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Fatihah. Namun di Indonesia, karena mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Syafi'i, maka membaca basmalah karena berpendapat bahwa basmalah itu memang bagian daripada surah Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu ada qunut subuh. Menurut ulama Maliki, qunut subuh adalah mustahab atau dianjurkan. Ulama Maliki berpegangan pada dalil ini, yaitu qala Anasun mazala Rasulullahi yaqnutu fil fajri hatta sarqat dunya. Artinya Rasulullah SAW terus melakukan kunut hingga meninggal dunia. Nah, dalam mazhab Imam Maliki, kunut subuh itu dilakukan sebelum dan sesudah ruku di rakaat kedua tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi ada tata caranya tersendiri dalam melakukan kunut dalam mazhab Maliki. Selanjutnya adalah wanita haid yang membaca Al-Quran. Menurut ulama Maliki, wanita haid boleh membaca Al-Quran, tetapi bukan dari mushaf. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, yaitu salah satu ulama penganut mazhab Maliki. Mereka beralasan bahwa hukum asal adalah boleh, selama tidak ada dalil yang menyatakan terlarang. Jadi dalam mazhab Maliki, wanita haid boleh membaca Al-Quran asal bukan dari mushaf dan selama tidak ada dalil yang menyatakan untuk melarangnya. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga beralasan bahwa pada zaman Rasul banyak wanita haid membaca Al-Quran dan beliau tidak melarang. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.